Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan saya dan kelompok saya bahas adalah tentang audit laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, perkenalkan dulu kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa, NPM 20101020075, kemudian ada Niken Indah, NPM 20101020038, terus ada Aprilia Dwi, NPM 20101020042, dan ada Muhammad Mikdam, NPM 20101020054. Materi yang pertama kita bahas yaitu perlunya audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan tersebut disajikan oleh manajemen perusahaan. Hal ini disebabkan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kemudian, ada beberapa alasannya kenapa audit ini diperlukan. Yang pertama, adanya perbedaan kepentingan. Yang kedua, adanya konsekuensi. Kemudian yang ketiga, kompleksitas penyajian laporan keuangan. Yang keempat, ada keterbatasan akses atau remoteness. Selanjutnya ada manfaat ekonomis audit. 1. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, mendorong asensi pasar modal. Kemudian, manfaat audit dari sisi pengawasan. Yang pertama ada preventive control, yaitu tenaga akuntansi akan bekerja lebih hati-hati dan akurat apabila mereka menyadari adanya kesalahan dan kemudian akan mereka audit. Kedua, detective control, yaitu suatu penyimpanan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit. Ketiga, reporting control, yaitu setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan. Dengan demikian, pembaca laporan keuangan terhindar dari informasi yang keliru atau menyesatkan. Keterbatasan audit laporan keuangan. Yang pertama, biaya yang memadai atau reasonable cost. Pembatasan biaya audit ini dapat menimbulkan terbatasnya pengujian atau penarikan sampel dari catatan akuntansi. Yang kedua, jumlah waktu yang memadai atau reasonable length of time. Biasanya, laporan auditor banyak perusahaan akan terbit dalam waktu 3-5 minggu setelah tanggal neraca. Tanggung jawab manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab atas perbuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Auditor independen bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Hubungan yang harus dipertahankan auditor. Auditor adalah perantara mengkomunikasikan data dari manajemen sebagai pembuat laporan keuangan kepada pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, harus menjaga hubungan profesional yang baik dengan 1. Manajemen, 2. Dewan Komisaris, 3. Auditor internal, 4. Pemegang saham. Laporan audit baku. Pengertiannya adalah laporan yang tercantum dalam SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan IAI. Unsur pokok 1. Judul laporan yang berbunyi laporan auditor independen. 2. Pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditujukan.
3 paragraf pengantar, 4 paragraf lingkup auditor, 5 paragraf pendapat, 6 nama KAP, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik, dan tanggal pelaporan. Kemudian yang ketujuh tanggal. Pendapat auditor terdiri dari yang pertama ada pendapat wajar tanpa pengecualian, kemudian ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas, kemudian ada pendapat wajar dengan pengecualian, kemudian ada pendapat tidak wajar, dan yang terakhir pernyataan tidak memberikan pendapat. Kemudian ada tahapan audit laporan keuangan. Yang pertama ada penerimaan penugasan audit, yang kedua ada perencanaan audit, yang ketiga ada pelaksanaan audit, dan yang terakhir ada pelaksanaan hasil temuan. Kesimpulan, model penjualan memiliki strategi yang berbeda-beda untuk dapat diterapkan di perusahaan. Salah satunya model penjualan yaitu customer focused yang merupakan sebuah orientasi yang ditunjukkan terhadap pelanggan dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Laporan keuangan yang utama terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas. Hal ini disebabkan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Laporan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Prinsip akuntansi alternatif, pengguna laporan keuangan harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang pilihan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan dan akibatnya terhadap laporan keuangan. Estimasi akuntansi adalah bagian yang melekat dengan proses akuntansi dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramalkan bagaimana hasil suatu estimasi itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.